Kalau ingin membeli tomat, singgah sebentar di Kota Jatim. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Fosetim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri sekalian beserta panitia Olimpiade Ekonomi Syariah Ekonomi Event 2021. Izinkanlah kami dari Fosetim untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari study case yang diberikan, yaitu Indonesia Agrotourism Sustainable, usulan model pengembangan green suku melalui sektor pertanian dan pariwisata menggunakan cash flow coupling suku untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya Hakim Fatih Rahel. Saya Zahra Tursina. Saya Maharani Anggriani Ginting. Merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22, bahwa merancang inovasi alternatif pembiayaan infrastruktur yang memberikan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi sebagai strategi konstruktif merespon era ketidakpastian ekonomi global melalui sektor pertanian dan pariwisata menggunakan cash flow coupling suku. Berikut adalah outline daripada presentasi kami hari ini yang terdiri dari discussion dan conclusion. Perkembangan ekspor pertanian di Indonesia mengalami peningkatan. Dapat dilihat bahwa pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, teori Harold Omar mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kegiatan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan realisasi penanaman modal pada triwulan 1 2020 di Indonesia, kita melihat bahwa terjadi peningkatan pada investasi dan juga pada PMDN pada triwulan 1 2020. Suku yang merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat mengekskalasi pertumbuhan ekonomi, kita melihat bahwa perkembangan jumlah dan nilai suku di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut Islamic Financial Development Report pada 2018, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara penerbit suku terbesar. Indonesia memiliki proyek financing suku dan suku retail yang menjadi terobosan potensial pendukung financial inclusion. Melalui latar belakang yang ada, kami memberikan suatu inovasi yang bernama Universal Agriculture Sustainable, di mana pembiayaannya itu berasal dari project financing suku melalui model grid suku dengan akad ijara aset to be lease, dengan menggunakan konsep terapan program strategis nasional atau PSN 2020-2024, dengan menggunakan prinsip supply chain management terintegrasi dengan proses placement, storage, dan distribution. Pihak terkait yaitu kementerian terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, dan pembudidaya tanaman dengan konsep utama green economy dan jenis suku retail. Dewan Juri yang terhormat, berikut adalah green design daripada Universal Agriculture Sustainable yang kami tawarkan, yang terdiri dari 17 item. Dewan Juri yang terhormat, strategi industrialisasi pertanian dilakukan melalui penataan sistem dan manajemen dalam Universal Agriculture Sustainable, yaitu yang pertama, pengembangan komoditas berorientasi pasar, kemudian pengembangan infrastruktur. Adapun skema kerja Universal Agriculture Sustainable yaitu dibagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama adalah tempat penyimpanan dan tempat penjualan. Tempat penyimpanan yaitu lumbung atau food asset yang akan digunakan sebagai ketahanan pangan. Adapun tempat penjualan itu Uni Agri Processing Center dan Uni Agri Wholesaler Center yang digunakan dalam Universal Agriculture Sustainable.
Kemudian, adapun strategi implementasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, penguatan dan pengembangan komoditas, pengembangan infrastruktur, diversifikasi pasar tujuan ekspor dan spesialisasi produk, peningkatan produksi dan pengolahan, serta peningkatan ekosistem dengan teknologi industri 4.0. Dewan Juri yang terhormat, adapun skenario pengembangan universal agriculture sustainable dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, jangka pendek yaitu persiapan, jangka menengah yaitu pengembangan, dan jangka panjang yaitu pemantapan. Dan adapun skema penerbitan Green Suku Ijaro Asset to be list dibagi menjadi 3. Tahap yang pertama, penerbitan Green Suku, kemudian pembayaran imbalan Green Suku, dan yang terakhir, jatuh tempo Green Suku. Adapun SWOT analisis dari Universal Agriculture Sustainable. Yang pertama, strength, yaitu kesuksesan Indonesia dalam penerbitan obligasi hijau menjadi tolak ukur positif terhadap pengembangan green suku. Yang kedua, weakness, yaitu nilai tambah produk pertanian yang masih rendah. Kemudian, opportunity, yaitu tim ekspor pertanian yang sedang meningkat. Kemudian yang terakhir, trade preferensi investor terhadap proyek green suku. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Zahra Tursini. Dewan Juri yang terhormat, sekarang kita memasuki konsen yang kedua, yaitu potensi pariwisata Indonesia. Prospek wisata halal Indonesia telah diakui dunia berdasarkan data State of Global Islamic Economy Report 2021, yaitu sebelas 11,2 miliar dan menjadi wisata halal terbaik di dunia. Nah, adapun yang kami buat berupa The Mystery of Ark Noah. The Mist merupakan sebuah inovasi wahana wisata repetitif atau peniruan peristiwa banjir besar dari kapal Nabi Nuh yang termaktub dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 11-13. Nah, berikut adalah konsep 2 dimensi wahana The Mystery of the Ark Noah. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan wahana tersebut meliputi 5 tahapan. Tahap perencanaan, tahap desain, tahap kontrak, tahap pembangunan, tahap kelanjutan. Berikut adalah analisis SWOT wahana wisata The Mystery of the Ark Noah. Yang pertama itu kekuatan. Wahana wisata yang beredukasi Al-Quran, khususnya surah Al-Qamar 11-13, kelemahannya kompleksitas. Dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun wisata tersebut. Kemudian peluangnya, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata sedang menggiatkan membangun infrastruktur guna mengembangkan industri wisata halal di Indonesia. Adapun ancamannya berupa adanya wahana wisata lain yang lebih menarik dan edukatif terhadap wisatawan. Dewan Juri terhormat, berikut adalah prototipe Universal Agriculture Sustainable in Mobile Fund, yang mana yang berintegrasi dengan Bank Syariah Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, pemerintah dan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, eksistensi dari Universal Agriculture Sustainable sangat potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bidang ekspor produk pertanian dan juga pariwisata. Dengan kata lain, Universal Agriculture Sustainable melalui Green Suku memberikan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi khususnya untuk ekspor dan ketahanan pangan. Ketika tingkat investasi dan ekspor meningkat, maka pertumbuhan ekonomi turut meningkat. Konsep Green Suku ditujukan untuk meningkatkan investasi dengan menggunakan CWLK, skema suku dan struktur ijara aset to be list, memberikan peluang bagi pembiayaan infrastruktur inovatif dan tepat sasaran yang menjadi prioritas untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, filantropi secara tidak langsung dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Demikianlah presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.